Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Reska, NIM 2248201019 dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan memberikan presentasi tentang nutraceutikal dengan materi pengantar nutraceutikal, kerusakan bahan pangan, dan mencegah kerusakan bahan pangan. Untuk pendahuluan nutraceutikal, istilah nutraceutikal pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Stephen De Vries pada tahun 1989, berasal dari gabungan kata nutrion dan pharmaceutical. Untuk tujuannya menghubungkan antara pola makan dan pengobatan, yakni makanan yang bisa berfungsi sebagai obat alami. Sedangkan nutraceutikal adalah konsep yang menggabungkan antara nutrisi atau zat gizi dan pharmaceutical atau obat-obatan. Konsep ini muncul karena masyarakat semakin sadar pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Untuk kategori utama nutraceutikal tersendiri, yang pertama ada nutrisi, vitamin, mineral, asam lemak, esensial. Yang kedua selanjutnya itu produk herbal, tanaman obat atau ekstraknya. Selanjutnya ada suplemen makanan seperti serat dan probiotik. Contohnya omega 3 bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Fitosterol menurunkan kolesterol, dan flavonoid memiliki efek antioksidan. Itu merupakan contoh dari nutraceutikal. Selanjutnya untuk nutraceutikal pada era postgenomik. Era postgenomik adalah periode setelah penguraian seluruh gen manusia atau Human Genome Project, di mana kita mulai memahami bagaimana gen dan pola makan saling mempengaruhi. Nutrigenomik mempelajari bagaimana makanan dan zat aktif mempengaruhi ekspresi gen. Nutraceutikal kini dikembangkan berdasarkan genetik individu, sehingga bisa lebih spesifik dan efektif. Untuk contohnya, seorang dengan risiko genetik diabetes mungkin dianjurkan mengkonsumsi nutraceutikal tertentu yang dapat menurunkan resistensi insulinnya. Selanjutnya untuk fitokimia atau fitokimikal. Fitokimia adalah senyawa kimia alami yang terdapat dalam tumbuhan. Walaupun bukan zat gizi esensial seperti vitamin atau mineral, tapi fitokimia memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena sifat antioksidan, antiinflamasi, dan anti kankernya. Contoh dari fitokimia sendiri yaitu flavonoid seperti buah beri dan teh, tanin seperti anggur dan teh hitam, alkaloid seperti kopi, coklat, karotenoid seperti yang terdapat pada wortel dan juga tomat. Untuk selanjutnya yaitu karotenoid. Karotenoid adalah pigmen alami yang memberikan warna merah, oranye, dan kuning pada sayuran dan buah. Selain memberikan warna, karotenoid memiliki fungsi biologis penting, yaitu beta-karoten untuk prekursor vitamin A, non-vitamin A karotenoid seperti likopen dan lutein. Fungsi utama dari karotenoid sebagai antioksidan, menangkal radikal bebas, memperkuat sistem imun, serta menjaga kesehatan mata dan kulit. Materi selanjutnya itu likopen atau likopene. Likopen adalah jenis karotenoid non-provitamin A yang banyak ditemukan dalam tomat, semangka, dan juga jambu biji merah. Antioksidan kuat yang dapat melindungi tubuh dari kanker, atau terutama kanker prostat dan penyakit jantung. Tidak berubah menjadi vitamin A, tapi mempunyai efek melindungi sel dari stres oksidatif. Selanjutnya itu astaxanthin. Astaxanthin adalah pigmen merah yang ditemukan pada ganggang, krustasea seperti udang dan lobster, serta ikan salmon. Antioksidannya sangat kuat, bahkan diklaim lebih kuat dari vitamin E atau beta-karoten. Untuk manfaatnya sendiri, mengurangi peradangan, memperbaiki elastisitas kulit, meningkatkan kekebalan tubuh, dan baik untuk kesehatan jantung serta otak. Selanjutnya ada lutein. Lutein banyak terdapat dalam sayuran hijau seperti bayam dan kale. Berperan dalam menjaga kesehatan mata, terutama bagian retina. Bersama zeaxanthin, lutein membantu menyaring cahaya biru berlebih dan mencegah degenerasi makula terkait usia atau AMD. Lutein juga mempunyai potensi sebagai pelindung kulit dari kerusakan sinar UV. Yang selanjutnya itu zeaxanthin. Zeaxanthin bekerja mirip dengan lutein dan biasanya ditemukan bersama dalam bahan makanan. Sumbernya meliputi paprika kuning, jagung, dan kuning telur. Fungsi utamanya adalah menyerap cahaya biru dan melindungi mata dari kerusakan oksidatif, terutama pada makula. Kekurangan dari zat ini yaitu bisa menyebabkan gangguan penglihatan saat tua. Untuk bahasan selanjutnya itu kerusakan bahan pangan. Klasifikasi bahan pangan berdasarkan ketahanannya terhadap kerusakan dibagi menjadi 3, yaitu bahan pangan yang pertama bahan pangan
mudah rusak atau perishable. Untuk umur simpanannya sangat pendek, yaitu 1-7 hari, mudah terkontaminasi mikroba dan cepat membusuk. Untuk contoh dari bahan pangan ini yaitu daging, susu, ikan segar, dan juga buah potong. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu bahan pangan tahan sedang atau semi perishable. Untuk umur simpannya yaitu 1 minggu sampai 3 bulan, masih mengandung air cukup tinggi tapi memiliki tahan dibanding perishable. Contohnya umbi-umbian, roti, dan telur. Untuk yang terakhir itu bahan pangan tahan lama atau non perishable. Untuk umur simpannya panjang hingga berbulan-bulan, bisa sampai tahunan. Kadar airnya rendah, tahan lama meskipun disimpan dalam waktu lama. Untuk contoh dari bahan pangan ini yaitu beras, kacang-kacangan, minyak, dan juga tepung. Selanjutnya, kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan yang menyebabkan penurunan mutu dan nilai gizi makanan, serta bisa berbahaya bagi kesehatan. Penyebab kerusakan bisa bersifat fisik atau rusak karena tekanan atau suhu, kimia atau reaksi oksidasi, maupun biologis atau mikroba seperti bakteri dan jamur. Kerusakan bisa menyebabkan makanan tidak layak konsumsi. Untuk penyebab kerusakan bahan pangan sendiri, yang pertama ada mikroorganisme, seperti pembusukan akibat bakteri, jamur, atau khamir. Yang kedua, aktivitas enzim. Enzim alami dalam bahan makanan bisa menyebabkan perubahan rasa dan warna. Yang ketiga yaitu reaksi kimia, seperti oksidasi lemak yang menyebabkan bau tengik. Yang keempat, lingkungan, seperti suhu tinggi, kelembapan, dan cahaya. Yang terakhir yaitu kerusakan fisik, kemasan rusak, kebocoran, ataupun kontaminasi. Selanjutnya, untuk tanda-tanda kerusakan bahan pangan sendiri, beberapa tanda umum kerusakan pada bahan pangan meliputi munculnya bau yang menyengat seperti bau amis, asam, atau busuk. Yang selanjutnya, perubahan warna menjadi coklat, kehitaman, ataupun kehijauan. Teksturnya berubah menjadi lembek dan berlendir. Adanya jamur atau buih, serta rasa menjadi aneh atau tidak enak. Untuk langkah pencegahan kerusakan bahan pangan sendiri, beberapa cara untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan antara lain. Yang pertama, bisa lakukan pendinginan dengan tujuan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada pembekuan untuk menghentikan aktivitas biologis sementara. Selanjutnya pengeringan untuk mengurangi kadar air, pengemasan vakum atau kedap udara, penambahan pengawet alami seperti garam, gula, atau asam cuka. Baiklah, mungkin itu sekian untuk presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.